Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif, channel ini selalu memberikan informasi perguruan tinggi negeri yang biayanya gratis, lulus langsung kerja. Inspiratif, semoga informasi pendidikan tinggi yang gratis lulus langsung kerja memberikan inspirasi kepada Anda agar Anda mantap melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Solutif, informasi yang diberikan memberikan solusi terhadap biaya dan masa depan serta karir yang cemerlang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jurus tembus STMKG, salah satu sekolah kedinasan di bawah BMKG. Mari kita mulai bagaimana prosedurnya. Kita kemarin sudah jelaskan bahwa sekolah kedinasan itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Ada 8 kementerian lembaga yang menyelenggarakan, dan STMKG itu berada di bawah BMKB. Jadi ini merupakan sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini disingkat STMKG. Kemudian ini berada di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau LPMG. Kemudian jenjang dan program studinya di STMKG ini daya tampungnya kurang lebihnya kalau tahun 2021 itu ada 265. Semoga nanti tahun ini atau tahun 2022 nanti masih sama, bahkan nanti lebih dari 265. Itu terbagi menjadi 4 program studi. Itu ada program studi meteorologi, ini akan menerima daya tampungnya 73 taruni dan 31 taruni, atau 73 taruna dan 31 taruni. Kemudian program studi klimatologi itu akan menerima 22 taruna dan 10 taruni. Program studi geofisika itu 26 taruna dan 10 taruni, serta program studi instrumentasi MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu lumayan banyak, ada 84 taruna dan 9 taruni. Nanti ini merupakan pendidikan rumpun vokasi, dan nanti setelah lulus dari STMKG akan mendapatkan gelar sarjana terapan MKG. Oke, tentu ini adalah salah satu sekolah kedinasan yang cukup prospektif, karena sekolah kedinasan ini juga berikatan dinas dan tidak dipungut biaya selama dalam pendidikan. Namun dengan bagusnya prospek itu, dan setelah lulus nanti akan ditempat sebagai PNS, ditempatkan di Badan Meteorologi dan Geofisika, maka itu kita harus perlu cermat apa saja persyaratannya, apa saja tesnya, kemudian bagaimana kiat suksesnya agar apa jurusnya agar bisa lolos diterima menjadi taruna taruni STMKG. Kita ikuti tentu mulai dari administrasinya. Persyaratannya apa? Persyaratan umumnya yang jelas adalah pria atau wanita, warga negara Republik Indonesia, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dapat berkawan serta boleh,
dengan lensa spherics maksimal minusnya itu 4D dan lensa silindris maksimal minus 2D dan bersedia untuk melakukan pengobatan lasik dengan biaya sendiri apabila diterima lulus seleksi. Jadi kalau Anda misalnya masih ketika mungkin ada kekurangan dalam hal mata, nanti bisa silakan ujian dulu saja, ikut saja, nanti kalau sudah Anda dinyatakan lulus nanti bisa melakukan pengobatan. Kemudian umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September 2021. Jadi ini saudara-saudara kalau 15 tahun itu berarti Anda mungkin ada yang ikut program mungkin SMP-nya, itu ada yang akselerasi lebih mudah karena dengan baiknya gizi kesejahteraan rakyat kita, alhamdulillah mungkin masih, tapi minimal harus sudah 15 tahun. Dan maksimal itu 23 tahun. Artinya Anda bisa mungkin berkali-kali. Kalau mungkin tahun ini, ya semoga ya tahun ini nanti Anda lolos, nanti alhamdulillah disyukuri dengan belajar yang baik, mengabdi pada bangsa, fokus kuliah. Tapi kalau misalnya belum beruntung, Anda bisa ikut tahun depan lagi, asalkan usia saudara masih belum 23 tahun pada 1 September nanti tahun ini, berarti tahun 2022. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan. Jadi selama 4 tahun pendidikan atau 8 semester itu Anda tidak boleh menikah. Ya. Kemudian bebas narkoba yang dibutuhkan dengan tes kesehatan, jadi nanti tidak hanya ngomong, oh saya tidak mau, tapi harus ada tesnya. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, otomatis ya kalau Anda misalnya masih ada ikatan dinas dengan instansi lain, tentu tidak boleh, selesaikan saja yang sekarang berikatan dinas, baik itu swasta maupun negeri. Tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita dengan badan seimbang. Seimbang itu ada berat badannya, mungkin itu ada yang ideal, ada yang normal. Mungkin yang ideal nanti yang dicari. Kemudian bersedia bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan dan bersedia ditemukan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini otomatis karena ini memang tujuan kita kuliah di perguruan tinggi kedinasan atau sekolah kedinasan ini agar Anda setelah lulus itu bisa kerja. Tentu Anda harus ikut ditempatkan saja di mana saja di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus siap. Itu persyaratan. Kemudian ini persyaratan akademisnya, lulus atau akan lulus SMA Madrasah Aliyah untuk semua jurusan. Jadi untuk yang SMA dan Madrasah Aliyah itu semua jurusan, baik IPA maupun IPS. Sedangkan untuk yang SMK itu ditentukan hanya kompetensi keahlian teknik elektronika industri, teknik elektronika, teknik jaringan akses, teknik transmisi telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan. Ini hanya ini. Jadi untuk yang SMK. Lulusan SMK dengan kompetensi keahlian pada butir A tadi hanya dapat mendaftar untuk jurusan instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi hanya satu jurusan saja. Bagi yang lulus pada tahun 2022 otomatis dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan surat keterangan lulus. Jadi Anda nanti kalau misalnya ikut cukup dengan surat keterangan lulus saja. Bagaimana tata cara pendaftarannya agar Anda bisa menembus STMKG? Yang pertama, pendaftaran dilakukan secara online terintegrasi melalui portal panitia pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan, yaitu ini kalau STMKG ini langsung ke Dikdin saja, tidak memakai web sendiri, tapi di Dikdin https://dikdin.bkn.go.id dimulai tanggal 9 sampai 30 April tahun 2021. Nah, nanti kalau yang 2022 ya kurang lebihnya bulan April ini.
pendaftar harus terlebih dahulu yakin memenuhi seluruh surat di bagian B sebelum melakukan pendaftaran. Apabila ternyata tidak memenuhi syarat tersebut, maka pendaftar tidak dapat diterima atau dibatalkan sebagai calon taruna, dan biaya pendaftaran yang telah ditentukan tidak dapat diambil kembali untuk alasan apapun. Jadi yang ini, jadi ada persyaratan umum dan persyaratan akademik tadi. Jadi ada belum menikah, kemudian tinggi badannya, kemudian nilainya dan syaratnya. Kalau Anda ini tidak memenuhi ini, Anda sebaiknya tidak usah mendaftar, karena nanti kalau sudah daftar terus bayar, uangnya tidak bisa ditarik kembali. Kemudian tata cara pengisian formulir pendaftaran dapat dilihat ini tetap di websitenya ptb.stmkg.ac.id. Ini untuk pengisian formulir pendaftarannya, dan akun media sosial resmi STMKG yaitu STMKG Official. Anda bisa ngecek websitenya. Biaya pendaftaran Rp75.000 dan biaya pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD itu sama di sekolah kedinasan lain, itu Rp50.000. Tata cara pendaftaran dapat dibaca pada ketentuan pendaftaran PTB STMKG 2022 nanti kalau tahun 2022. Jadi total biayanya Rp125.000. Nah, jadwal pendaftarannya itu bisa dilihat di laman bikdin.bkn.go.id tanggalnya 9 April. Kalau tahun 2022 nanti kita ikuti, tapi kurang lebihnya di bulan April. Maka dari itu jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kami bisa menginformasikan. Jadi akan kami informasikan perkembangan pendaftaran sekolah kedinasan di tahun ini, sehingga jangan lupa Anda subscribe dan bunyikan loncengnya. Kemudian seleksinya apa? Nah, ini salah satu saya yakin ya, kalau Anda sudah administrasinya oke, kemudian administrasi oke, nanti yang Anda perlu perhatikan kuncinya adalah jurusnya. Di sini ada 3 tahap dengan sistem GUR. Jadi kalau sistem GUR itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah seleksi kompetensi dasar. Ini harus Anda selesaikan. Seleksi kompetensi dasar itu sama untuk seluruh sekolah kedinasan. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, kemudian yang satunya adalah tes karakteristik pribadi, ada 3 ini. Kemudian seleksi kompetensi bidang, ini terdiri dari fisika, matematika, dan bahasa Inggris. Ini pelajaran umum. Kemudian tes kesehatan, tes kebugaran, dan wawancara. Ini tak kesehatan tidak seketat dari Akmil yang jelas, tetapi Anda yang jelas sehat. Bagaimana tips suksesnya, jurusnya agar Anda bisa lolos tes kesehatan? Mulai saat ini Anda harus olahraga teratur. Ya, saya lagi olahraga rutin dan teratur. Kalau Anda olahraga rutin dan teratur, insya Allah Anda lolos. Apalagi nanti dicermati lebih detail lagi lah. Agar jurusnya, agar seleksi lolos seleksi kompetensi dasar, bagaimana? Berlatih. Anda harus saat ini sudah bukan saatnya Anda belajar teori, tapi belajarnya adalah soal-soal. Jangan lupa di channel ini ada bagaimana kiat sukses belajar agar lolos tes kedinasan. Sudah, silakan nanti dicari di channel ini. Anda bisa ikuti bahwa saat ini sudah Anda semester 6, tinggal beberapa hari lagi menyelesaikan pelajaran sekolah. Anda harus fokus soal, bahkan Anda tidak hanya soal, Anda harus sering menguji diri dengan tryout. Jadi kalau ada tryout sekolah kedinasan, silakan ikuti, mungkin dari lembaga bimbingan belajar atau dari lembaga apapun, atau latihan sendiri, beli buku-buku baik yang online maupun buku yang hardware, silakan. Itu untuk menguasai. Kemudian lokasi tesnya itu tersebar di seluruh Indonesia, ada 20 titik lokasi di kantor UPT BKN.
di seluruh Indonesia, ada di Medan, Padang, Batam, Palembang, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya. Jadi masing-masing pulau Jawa ada, Sumatera ada, Bali ada, Kalimantan ada, bahkan Pulau Papua pun ada. Silahkan Anda. Jadi untuk mempermudah saudara-saudara menembus tes STMKG. Ketentuan yang perlu diperhatikan selain yang sudah disebutkan bahwa tidak diadakan surat menyurat antara calon taruna dengan panitia PTB STMKG. Jadi Anda harus percaya pada diri sendiri kalau Anda lolos ya karena usaha saudara, yang ikhtiar saudara, tekad saudara yang besar itu bukan atas ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan pertolongan. Kalau ada yang mengaku-ngaku Anda tidak usah percaya. Tapi kalau memberikan informasi yang benar itu terima. Jika terdapat pertanyaan mengenai penyelenggaraan PTB STMKG dapat melalui helpdesk live chat kanan bawah stmkg.ac.id dan dilayani pada jam kerja. Jadi kalau memang ada yang perlu disampaikan, perlu tanya itu mulai jam 8 sampai jam 16 ini akan dilayani. Hasil-hasil seleksi akan diumumkan melalui laman website STMKG yaitu ptb.stmkg.ac.id. Itu ya, hati-hati karena saat ini sangat pintar sekali, sangat di zaman milenial, zaman 4.0 ini luar biasa. Jadi hati-hati, ada yang bisa membuat pengumuman seolah-olah dari panitia. Untuk itu yang resmi, itu website resminya ya ptb.stmkg.ac.id ini. Kalau dari sini Anda insya Allah sudah benar. Kemudian biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali untuk alasan apapun. Tadi kalau tidak memenuhi syarat ya tidak usah. Keputusan panitia PTB STMKG pada setiap tahapan periksa final dan tidak dapat diganggu-gugat ini sudah jelas. Dan kita sudah menyadari jadi tiap tahap itu ada keputusan panitia. Oke, sementara itu semoga jadi jurusnya. Silakan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, latihan soal. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.